Hikmah yang ke-136 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, azhara kulla syai'in li'annahu al-batin wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu az-zahir. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan akan tiap-tiap sesuatu karena Dia yang maha tersembunyi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melenyapkan adanya tiap-tiap sesuatu li'annahu zahir, karena Dialah az-zahir yang maha nampak. Itulah terjemahnya. Maksudnya, inna zuhurallah wasfun sabitun lahu min janibin wa min ma'nan, wa inna butunahu wasfun sabitun lahu min janibin wa min ma'nan akhar. Famin hadzainil janibaini kana kullum minaz zahiri wal batin ismaini min asma'illahil husna. Sesungguhnya nampaknya Allah merupakan sifat yang sabit bagi Allah dari satu sisi, dari satu makna. Dan bahwa tersembunyinya Allah itu satu sifat yang sabit bagi Allah dari sisi dan makna yang lain. Maka dari kedua sisi ini adalah tiap-tiap dari al-zahir dan al-batin, dua nama dari nama-nama Allah al-husna itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan al-zahir, yang maha nampak, artinya di satu sisi dengan makna yang demikian. Di sisi yang lain, Allah itu bisa disebut dengan al-batin, yang maha tersembunyi. Nah, dari kedua makna, dari kedua sisi itu, maka al-zahir dan al-batin ini bagian dari asma'ullah al-husna, kedua-duanya itu. Jadi kada mungkin dalam satu sisi itu Allah maha nampak, maha tersembunyi. Itu mustahil, karena berlawanan. Bila nampak berarti tidak tersembunyi, bila tersembunyi berarti tidak nampak. Nah, itu kalau dari satu sisi mustahil. Tapi kalau itu Allah al-zahir maha nampak dari satu sisi, dan Allah itu al-batin tersembunyi dari sisi yang lain, nah itu paham, masuk akal. Oleh karena itu dua nama ini tidak bisa dipisahkan. Wal awwal wal akhir wal zahiru wal batin. Allah itu maha nampak dan Allah itu maha tersembunyi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi umpamanya kita memaham atau menanyakan macam apa Allah itu, Ia maha nampak, Ia maha tersembunyi. Nah, maksudnya Allah itu maha nampak di sisi ini. Kalau ditinjau dari segi ini, Allah itu maha tersembunyi kalau ditinjau dari sisi yang lain. Nah, jadi kedua-duanya itu bisa masuk dalam akal pikiran kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Idza wusifa az-zuhuru fi dzatillahi ta'ala yastad'i khafa'al mukawwanat bal halakah. Apabila disifatkan itu nampak
pada zat Allah, maka itu mengakibatkan tersembunyinya seluruh makhluk, bahkan binasanya seluruh makhluk itu. Nah, zat Allah apabila disifatkan dengan al-zahir, maha nampak, itu membawa kepada tersembunyinya seluruh makhluk ini, bahkan lenyap makhluk ini. Kasyamsi idza zahara ikhtafatin nujum. Seperti matahari. Perbandingannya matahari. Matahari itu bila mana nampak, maka tersembunyi seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Bahkan matahari itu bila nampak, maka salju yang ada menjadi cair. Kadakkatil jabal hina tajalla lahu Rabb, seperti hancurnya gunung ketika Allah itu nampak baginya. Nah, itu gunung di zaman Nabi Musa menjadi hancur karena nampaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pamakna ismihi zahir, maka arti nama Allah az-zahir. Zuhuru ayatihi, nampak tandanya. Ad-dallati, yang menunjukkan ala wujudihi, atas adanya Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, min ilmin, dari ilmu, wa iradatin iradat, wa kudratin kudrat, wa gairiha, dan selainnya. Nah, jadi artinya Allah itu maha nampak. Nah, apanya yang nampak? Zatnya nampak, kada mungkin. Gunung aja hancur, apalagi manusia. Sifat Allah nampak, kada mungkin. Allah maha nampak apanya? Maha nampak tanda-tandanya, ayatnya yang nampak itu. Ayatnya itu menunjukkan adanya Allah, adanya sifat Allah. Nah, jadi itu pengertian nama Allah Az-Zahir. Jangan dipaham Allah itu nampak, berwujud, macam raksasa umpamanya. Nah, kada macam itu. Allah itu berwujud macam matahari, kada demikian. Allah itu maha nampak ayatnya, maha nampak alamatnya, yang itu membawa kepada, membuktikan kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa idza wusifa bil butun, dan apabila Allah itu disifatkan dengan tersembunyi, Allah maha tersembunyi. Yastad ikhtifa'ahu wa ihtijabahu bi ghairi, itu membawa kepada tersembunyinya Allah dan terdindingnya Allah dengan selain Allah. Allah itu maha tersembunyi. Jangan dipaham itu Allah bersembunyi di atas langit. Jangan dipaham Allah bersembunyi di balik pohon. Jangan dipaham Allah bersembunyi di balik langit. Nah, kalau disifati Allah itu dengan tersembunyi, itu membawa kepada tersembunyinya Allah, terdindingnya Allah dengan selain Allah. Bila orang itu disebut bersembunyi aja, bersembunyi di mana inya? Nah, pasti ada yang menyembunyikan. Nah, kalau Allah itu tersembunyi, maha tersembunyi, maka itu menuntut bahwa Allah itu tersembunyi, terhijab, terdinding dengan yang lain, yang baharu. Wa yastad'i
dan itu membawa annal hadis azhar minal qadim. Berarti itu yang baharu ini lebih nampak dari yang kadim. Berarti yang baharu lebih kuat dari yang kadim karena bisa melindungi Allah. Wadzalika muhal, itu mustahil. Kakhtifa'i syamsi bin nujum, seperti bersembunyinya matahari dengan bintang, kan itu mustahil. Matahari lindung, matahari tersembunyi gara-gara ada bintang, kan mustahil. Nah, Allah itu tersembunyi, Allah terdinding dengan langit, nah, itu mustahil. Itu mustahil. Nah, apa makna ismihil batin? Makna nama Allah al-batin yang tersembunyi itu, butunuhu, tersembunyinya Allah, an idrakil hawas, dari diperdapati dengan panca indera. Itu artinya Allah tersembunyi. Tersembunyi apa? Tersembunyi dari diperdapati dengan panca indera. Jadi zat Allah itu kada bisa dilihat dengan mata, kada bisa didengar dengan telinga, kada bisa diraba, kada bisa dirasa. Karena Allah itu tersembunyi dari bahwa diperdapati dengan panca indera. Wa an idrakil aqli bihakikati, dan Allah itu tersembunyi dari memperdapati akal dengan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita belajar Asmaul Husna, Allah itu maha tersembunyi. Jangan dipaham tersembunyi terlindung dengan langit, tersembunyi di arasnya, jangan. Artinya Allah itu tersembunyi dari bahwa diperdapati dengan panca indera, diperdapati dengan akal. Sekuat apapun mata kita, kada akan bisa melihat Allah. Karena dia maha tersembunyi. Sekuat apapun, sekukuh apapun akal kita, secerdik apapun akal kita, kada akan bisa memperdapati hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu zahirun, nampak, sun'uhu, perbuatannya, wa khalquhu, makhluknya nampak, ad-dallu, yang menunjukkan ala wujudih, atas adanya Allah, wa sifatihi, atas sifatnya Allah, pasummiya, maka dinamai Allah itu az-zahir. Kenapa Allah dinamai Az-Zahir, yang maha nampak? Karena nampak ciptaannya, nampak perbuatannya, nampak segala macam yang dibikinnya. Wa huwa batinun, Allah Ta'ala itu tersembunyi, la yudraku bil hawas, tidak bisa diperdapati dengan panca indera, wa la yudraku bil aqli, dan tidak bisa diperdapati dengan akal. Bal ya'jizul aqlu, bahkan akal ini tidak mampu, an idraki hakikati fi'lih, dari memperdapati hakikat perbuatan Allah. Wa hukmihi, akal tidak mampu memperdapati hakikat hukum Allah. Fadlan an zatih, lebih-lebih zatnya. Nah, pasummiya, maka dinamai Allah al-batin itu. Nah, jadi kita mengerti bahwa bila disebut Allah itu maha nampak, artinya nampak ciptaannya. Bila kita dipaham disebut nama Allah itu al-batin, maha tersembunyi, artinya kada bisa diperdapati dengan panca indera atau dengan akal. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi akal manusia, jangankan memperdapati zat Allah, memperdapati perbuatan Allah belum bisa. Memperdapati hukum-hukum yang diputuskan Allah, akal manusia kada mampu. Padahal apalagi
an zatihi subhanahu, daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah contohnya apa? Di Quran disebutkan yang paling rendah di mata kita. Umpamanya nyamuk. Nyamuk itu kita yakini sebagai perbuatan Allah, ciptaan Allah. Nah, Allah itu menciptakan segala sesuatu pasti ada rahasia. Pasti ada guna. Pasti ada manfaat sesuatu itu. Allah berfirman, "Wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma batila." Kami tidak menciptakan langit, bumi dan antaranya itu batila, tanpa ada guna. Sia-sia. Nah, sekarang apa gunanya Allah menciptakan nyamuk? Itu rahasia Allah. Apa gunanya Allah menciptakan seekor nyamuk? Kalaupun ada yang dapat mencari rahasia, hikmahnya itu paling itu hanya satu dari sekian ribu rahasia yang ada pada nyamuk itu. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa itu Allah menciptakan nyamuk itu banyak gunanya. Apa gunanya? Dengan seekor nyamuk atau dengan nyamuk beberapa ribu manusia yang bisa makan. Pabrik obat nyamuk. Gara-gara nyamuk nih, gara-gara nyamuk dibikin pabrik nyamuk. Berapa buruh karyawan? Hanya nyamuk. Nah, ini mungkin bisa dimasukkan dalam golongan bahwa itu salah satu gunanya samut. Gunanya nyamuk itu. Dengan nyamuk berapa meter kain yang dijual? Karena membuat sponsor anti nyamuk. Dengan nyamuk berapa mantri, berapa dokter karena orang sakit akibat nyamuk. Nah, itu hanya bagian kecil dari guna samut. Masih ada ribuan lagi guna nyamuk yang tidak bisa diperdapati oleh akal manusia. Itu contoh fi'il Allah. Hukum Allah. Allah mewajibkan ini, pasti ada rahasia di dalamnya. Allah melarang ini, pasti ada rahasia di dalamnya. Kenapa dilarang? Kalaupun ada dapat satu rahasia, masih ada ribuan rahasia yang belum didapat. Contohnya khamar misalnya. Kenapa Allah melarang khamar? Karena khamar itu merusak akal. Satu itu yang kita tahu. Tapi khamar itu merusak mungkin ribuan macam bentuknya, kerusakan akibat khamar. Kita hanya dapat mengakibatkan khamar itu merusak akal, dan bila akal rusak orang bisa macam-macam. Nah, paling sampai di situ pengetahuan akal manusia. Padahal mudarat khamar itu bukan hanya itu. Nah, itu manusia lemah, kada akan mampu. Itu salah satu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Tayammum. Ini pakar-pakar dunia, ahli-ahli belum dapat menemukan apa rahasia tayammum itu. Orang hendak sembahyang diperintahkan berwudu, itu masuk akal. Wudu, membersihkan tangan, membersihkan mulut, berkumur, membersihkan kaki, muka, itu kan hendak menghadap Allah, itu masuk akal berwudu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa illam tajidu ma'an, apabila kalian tidak dapat air untuk sembahyang, fatayammamu, bertayamum. Tayamum itu apa? Menapakkan tangan ke tanah yang berdebu, menyapukan ke muka. Ini menguturi muka. Menguturi muka.
tapak lagi tangan ke tanah yang berdebu, sapukan ke tangan, menguturi tangan. Bisa ada kuman di situ macam-macam. Tetapi Allah memerintahkan kalau tidak ada air bertayamum. Apa rahasianya itu? Wallahu a'lam. Akal manusia belum mampu untuk meneliti apa sebabnya wudhu itu diganti dengan tayamum. Nah ini hukum Allah. Hukumnya aja akal manusia sudah kada mampu memperdapati. Apalagi sifat Allah, apalagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Iddah perempuan. Nah itu pun sampai sekarang para ahli-ahli belum dapat rahasia apa Allah memerintahkan iddah. Nah, seorang perempuan apabila sudah dikumpuli oleh suaminya, kemudian cerai, ini ada iddah. Berapa iddahnya? 3 kali suci atau 3 kali haid. Itu kan iddahnya. Sudah itu boleh kawin si perempuan ini kalau sudah habis iddah. Kenapa alasannya? Nah, alasannya apa? Yang diketahui oleh manusia, alasannya itu untuk memastikan bahwa rahim perempuan itu kosong. Sehingga kalau kawin ke laki-laki lain, rahim itu kada bercampur dengan benih laki yang terdahulu. Nah itu salah satu rahasianya. Tetapi hukum Allah mengatakan, andai kata orang pernah berkumpul dengan istrinya, kemudian si istrinya atau lakinya ini merantau, kemana kada tahu, jauh, merantau sampai 10 tahun, 20 tahun, kada berkumpul, jauh, kada bisa berkumpul. 10 tahun, 20 tahun, si laki bini kada terkumpul. Kemudian dicerai oleh yang laki, dicerai. Sudah 20 tahun, 10 tahun kada berkumpul, dicerai oleh yang laki. Bolehkah si perempuannya langsung kawin kepada laki-laki lain? Kada boleh. Tetap iddah 3 kali suci sesudah diucapkan talak itu. Padahal rahimnya pasti kosong, 10 tahun kada dikumpuli. Nah, kenapa rahasianya demikian? Allah menghukumkan itu. Wallahu a'lam. Ahli-ahli ijtihad, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, tahayyaru, mereka bingung. Rahasia apa di balik itu? Nah, ini hukum Allah. Hukum Allah pun akal manusia, orang yang sehebat Imam Syafi'i belum mampu. Sehebat Imam Hanafi yang disebut ahlur ra'yi, Hanafi ahlur ra'yi, orang yang ahli fikir, bingung. Kenapa demikian? Sudah pasti 10 tahun itu pasti kosong rahimnya. Begitu dicerai, tetap iddah 3 bulan, hanyar boleh kawin. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu namanya al-batin, maha tersembunyi. Artinya kada bisa diperdapati dengan panca indera, kada bisa diperdapati dengan akal. Dengan akal. Jangankan memperdapati zat Allah, akal kita memperdapati hukum Allah sudah kehabisan akal. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu kesimpulan daripada nama Allah Az-Zahir, bahwa Allah itu maha nampak. Bukan zatnya yang nampak, bukan sifatnya yang nampak, tapi ciptaannya nampak. Karena ciptaan itu menunjukkan adanya yang menciptakan. Allah maha tersembunyi, bukan bersembunyi di balik langit, bukan bersembunyi di balik matahari, tapi Allah tersembunyi dari panca indera, dari akal manusia. Dengan demikian kita mengerti, kita paham bahwa apa nama Allah Az-Zahir itu, apa nama Allah Al-Batin itu. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-137. Hikmah yang ke-137 dari Al-Hikamil Ata'iyah,
Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Abaha laka an tanzura ma fil mukawwanat wa ma adina laka an taqifa ma'a zawatil mukawwanat. Qul inzuru madza fis samawat fataha laka babal afham wa lam yakul unzurus samawat li'alla yadullaka ala wujudil ajram. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan bagi engkau memandang kepada sesuatu yang ada di balik alam semesta ini. Dan Allah tidak mengizini bagi engkau bahwa engkau berhenti beserta zat-zat ini alam semesta. Allah berfirman, katakan, tengoklah, pandanglah sesuatu yang ada di balik langit. Allah membukakan bagi engkau pintu pemahaman-pemahaman. Dan Allah tidak berfirman, pandanglah langit, agar dia tidak menunjukkan engkau atas adanya benda-benda ini. Itulah terjemah hikmah yang ke-137 ini. Maksudnya, amarakallah an tanzura ma fil alam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada engkau, memerintahkan kepada kita untuk memandang sesuatu yang ada di balik alam semesta ini. Walam ya'dan laka an tanzural alam wa taqifa ma'ah. Dan Allah tidak mengizinkan engkau memandang alam ini dan berhenti di situ. Allah tidak mengizinkan kita memandang alam dan berhenti sampai di situ. Ka'an tanzura jirmahu wa jamalahu wa manafi'ahu wa madarrah. Seperti engkau memandang bentuknya alam, keelokan alam, manfaat-manfaatnya, mudarat-mudaratnya. Hanya sampai di situ. Allah tidak mengizinkan demikian. Alam itu artinya masiwallah. Yang selain Allah disebut alam. Apapun yang selain Allah itu artinya adalah alam atau mukawwanat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memandang sesuatu yang ada di balik adanya alam semesta ini. Dan Allah tidak mengizinkan kita untuk memandang alam, berhenti di situ, seperti kita pandang bendanya, keelokannya, gunanya, bahayanya. Hanya sampai di situ. Allah tidak mengizinkan demikian. Hendaknya pandangan itu terus diteruskan sampai kepada sesuatu yang ada di balik dari alam ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul, katakan wahai Rasul, unzuru madza fis samawat. Tengoklah, pandanglah apa yang ada di balik langit itu. Wala yaqulu subhanahu, Allah tidak berfirman unzurus samawat, pandanglah langit. Allah tidak berfirman pandanglah langit. Tetapi Allah berfirman pandanglah sesuatu yang ada di balik langit itu. Pandanglah gunung, bukan demikian.
Tapi maksudnya pandanglah sesuatu yang ada di balik gunung itu. Jadi jangan terhenti pandangan kita hanya sampai gunung, hanya sampai laut, hanya sampai pohon-pohonan, tapi hendaknya teruskan pandangan kita sampai menembus sesuatu yang ada di balik sesuatu tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Farqun kabir bainan nazar ilal alam wan nazar ila ma fil alam. Perbedaan yang besar antara memandang alam dan memandang sesuatu di balik alam. Itu kada sama artinya. Memandang alam dan memandang yang ada di balik alam. Itu perbedaannya besar. An-nazaru ilal alam yahjubuka wa yunsika anil khaliq subhanahu. Memandang kepada alam, bendanya, keelokannya kita pandang. Itu mendinding kita, menjauhkan kita, melupakan kita daripada penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya memandang gunungnya, memandang keindahan tumbuh-tumbuhannya, memandang keindahan segala-galanya, nah itu membuat kita terdinding daripada Allah, membuat kita lupa akan Allah. Karena kita hanya memandang bentuknya. Wan nazaru ila ma fil alam, dan memandang kepada yang di balik alam. Yusiluka, itu menyampaikan engkau ila ma'rifatillahil wahidil hayyil qayyum, menyampaikan kita kepada mengenali Allah yang Maha Esa, yang Maha Hidup dan yang Maha berdiri sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya kita disuruh Allah memandang sesuatu itu jangan hanya di luar, tapi sampaikan pandangan kita ke dalamnya, sehingga kita bisa menyaksikan di situ adanya Allah, kuasanya Allah yang Maha Hidup dan Maha berdiri sendiri itu. Para muhibbin rahimakumullah. Misalu man nazara ilal alam wa waqafa ma'ah kaman ja'ahu sa'il barid al-jamil wa biyadihi risalatun balighatul ahammiyah muwajjahatun ilaih fanazara ilaih wa tamatta'a bih wa ghafala anil kitab al-muwajjahi ilaih wa bihi sa'adatuhu wa halaku. Perbandingan orang yang hanya memandang alam secara zahir. Dia pandang keelokannya alam. Dia pandang manfaatnya itu alam. Hanya sampai di situ. Seperti orang yang datang kepadanya tukang pus yang elok. Seperti orang yang datang kepadanya tukang pus yang elok, tampan atau cantik, namun bini-bini. Ini tukang pus datang. Tukang pus ini bungas orangnya. Bungas. Nyaman dilihat. Mana harap bebandir pulang. Si tukang pus ini bisa menggoda, bisa merayu. Di tangan tukang pus itu ada surat yang sangat penting yang dialamatkan kepada kita. Nah, lalu kita ini memandang tukang pusnya bungas orangnya. Memandang si tukang pus ini. Bersenang-senang dengan tukang pus. Lupa membaca kitab surat.
lupa membaca surat yang dialamatkan kepada kita. Padahal dalam kitab itu keterangan tentang keselamatan kita dan kebinasaan kita. Nah, itu perumpamaan orang yang hanya memandang alam semesta ini, keindahannya, keilukannya, manfaatnya, tapi dia lupa apa yang ada, pesan apa yang disampaikan oleh alam itu kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi setiap sesuatu dari alam sebenarnya itu adalah laksana sa'il barid, laksana tukang pus. Dia datang kepada kita, dia hadir kepada kita, membawa pesan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kita jangan hanya memandang tukang pus itu, tapi yang lebih penting perhatikan pesan apa yang disampaikan si tukang pus itu. Surat apa isinya yang dibawa tukang pus yang diantarkan kepada kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Makanan, minuman, ini alam. Itu alam. Makanan yang ada di hadapan kita, minuman itu adalah alam. Nah, makanan minuman ini laksana sa'il barid, laksana tukang pus. Makanan ini membawa surat kepada kita. Makanan ini membawa pesan kepada kita. Apa pesannya makanan itu kepada kita? Nah, makanan membawa surat kepada kita yang isinya, aku ini, ujar makanan, aku ini adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ini bukti bahwa Allah bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Aku ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa-siapa yang menyantap aku, maka dia mestinya bersyukur kepada Allah. Dan menggunakan kekuatannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surat yang dibawa oleh makanan. Jadi kita makan. Nah, kalau kita lupa kadang memperhatikan apa pesan makanan, nah seperti orang yang berasik dengan tukang pus. Asik dengan tukang pus, padahal ini membawa surat. Isinya engkau isuk ke neraka, bisa aja suratnya. Nah, karena kita kadang sempat membaca asik dengan tukang pus ini, lalu kita akan binasa. Karena kadang sempat mempersiapkan diri, karena kadang membaca pesan yang ada di dalam surat yang dibawa tukang pus tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, duit. Nah, duit ini adalah laksana sa'il barid. Duit ini laksana tukang pus. Nah, duit datang kepada kita. Nah, duit ini membawa pesan. Duit ini membawa surat. Apa pesan duit itu? Ujar duit, aku ini bukti adanya Allah. Ujar duit nih. Nah, surat yang ada dalam duit itu, bacaan yang ada dalam duit itu, bacaannya aku adalah bukti adanya Allah. Aku bukti Allah itu bersifat dengan sifat-sifatnya. Dan aku ini datang dari Allah untuk engkau. Agar digunakan aku dengan sebaik-baiknya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pesan yang ada di dalam duit itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kadang mengizinkan kita hanya memandang duit sebagai duit. Tapi ya Tuhan, baca suratnya, dalam duit itu ada apa? Nah, duit datang kepada kita, jangan langsung dipakai duitnya. Ada suratnya, sekalinya amanat, duitnya infakkan lawan si anu, ya sekalinya itu. Nah, amun kita kadang membaca suratnya itu, bisa kita pakai duitnya, bisa kita gunakan kesana kemari duitnya. Kayaknya dibaca suratnya, sekalinya lain duit seorang, duit wakaf.
Oh, seharusnya duit itu untuk wakaf pembangunan ini. Nah, akibat apa? Karena membaca surat yang ada di duit itu. Jadi bila ada duit dalam amplop, dalamnya ada kertas, jangan langsung diambil duit. Buka kertasnya, apa isinya? Sagan siapa duitnya? Itu contoh surat yang zahir. Nah, setiap alam seperti duit tadi contohnya, makanan contohnya, itu adalah sa'il barid. Itu pos. Tukang pos yang membawa pesan-pesan kepada kita, yang bila kita amalkan pesan itu, itulah kebahagiaan kita dunia akhirat. Bila kita kadang menghiraukan pesan karena asik dengan keindahannya, karena asik dengan duit, dengan makanan, lupa dengan pesannya, itulah kerugian dan kebinasaan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, anak ini alam. Anak termasuk alam. Nah, anak itu alam, datang hadir kepada kita. Anak itu menyampaikan pesan bahwa dalam pesannya si anak itu, aku ini bukti adanya Allah. Bukti Allah bersifat dengan sifat-sifatnya. Dan aku adalah amanah dari Allah kepada engkau. Maka didiklah aku sebaik-baiknya untuk menjadi hamba Allah yang diridhai oleh Allah. Itu pesan anak kepada orang tuanya. Nah, pasangan laki, bini, ini semua anak laksana sa'il barid, laksana tukang pos. Bini itu membawa pesan dari Allah. Apa pesannya? Jar bini, aku ini adalah bukti adanya Allah. Aku ini bukti Allah bersifat dengan sifatnya. Dan aku mesti dididik, aku mesti diarahkan kepada jalan yang benar, agar aku bisa menjadi hamba Allah yang diridhai. Itu pesan yang ada di balik seorang istri. Nah, Allah menyuruh kita jangan hanya memandang istri dari zahir, jangan hanya menikmati istri ini, tapi pandanglah pesan apa yang dibawa oleh istri itu. Nah, ini alam. Pokoknya seluruh yang ada di alam ini mengandung pesan. Nah, itu yang dimaksud oleh Tuhan, ulinzuru maza bis samawat. Tengoklah, renungkanlah, ada apa di balik langit itu. Allah tidak menyuruh kita memandang langit, tapi yang disuruh Tuhan pandang apa yang ada di balik kejadian langit itu. Pesan apa yang ada di langit itu untuk kita. Para muhibbin rahimakumullah. Nazratani ilal alam allati haulana. Ada dua pandangan kepada alam yang ada di sekeliling kita ini. Dua pandangan tadi kan. Ihdahuma, salah satunya, nazratun tahjubuna anillahi ta'ala wa tunsina wujudah wa tuqsina an ru'yati ayati. Satu pandangan kepada alam yang mendinding kita dari Allah, yang membuat kita lupa adanya Allah, menjauhkan kita dari melihat ayat-ayat Allah. Nah, ini pandangan. Ada pandangan yang membuat kita lalai kepada Allah. Pandangan yang membuat kita lupa bahwa Allah itu ada. Nah, tilka sya'nul ladzina a'jabu minad dunya bizinatiha farakanu ilaiha wa ta'allaqu biha hujibat uquluhum wa afkaruhum ila ma fiha ahabbud dunya ashadda min hubbillahi ta'ala fahalaku wa khasiru dunya wa ukhra. Itulah keadaan orang-orang yang takjub daripada dunia, dengan segala perhiasan dunia. Mereka cenderung kepada dunia, bergantung dengan dunia. Didinding akal dan pemikiran mereka kepada sesuatu yang ada di balik dunia itu.
Di dinding akalnya, pikirannya dari membaca pesan apa yang disampaikan oleh dunia itu kepada kita. Ahabbud dunia. Akhirnya dia mencintai dunia. Asyadda min hubbillah, lebih cinta daripada Allah. Mencintai dunia lebih dari mencintai Allah. Maka mereka binasa dan rugi dunia akhirat. Nah, itu pandangan. Pandangan yang membuat kita lupa kepada Allah, yaitu kita hanya memandang bentuk zahirnya. Tidak sampai tembus pandangan kita kepada pesan apa yang dibawa oleh dunia itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi dunia itu sebenarnya penuh dengan pesan-pesan yang intinya agar kita jangan mencintai dia, agar kita jangan bergantung kepadanya. Cuma karena kita kadang membaca pesannya itu terpikat dengan keindahan bujuk rayunya, akhirnya kita lupa dengan apa yang ingin disampaikan oleh pesan yang ada di dalam dunia itu. Para muhibbin rahimakumullah. As-saniyatu, pandangan yang kedua. Nazratun tusiluna ila ma'rifati wujudillah al-wahidil hayyil qayyum. Pandangan kepada alam semesta yang menyampaikan kita kepada makrifat adanya Allah yang Maha Esa, Maha Hidup, Maha berdiri sendiri. Ini orang yang mampu memandang sampai yang ada di baliknya. Orang yang bukan hanya melihat dunia dari sisi keindahannya, tapi dia sampai tembus pandangannya kepada pesan apa yang disampaikan oleh dunia itu. Tilka sya'nul ladzina ja'alud dunya wa ma fiha kasahil barid tawajjahu ila risalah allati yahmiluhu ilaihim faqara'uha wa fahimuha wa 'amilu ma fiha fasa'idu dunya wa ukhra. Itulah keadaan orang-orang yang menjadikan dunia dan isinya ini seperti tukang pos. Mereka itu berhadap kepada surat yang dibawanya tukang pos itu. Mereka baca suratnya, mereka pahami suratnya, mereka amalkan apa-apa yang ada dalam surat itu. Fasa'idu dunia wa ukhra, maka mereka beruntung dunia akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini pandangan yang kedua. Pandangan yang membuat kita bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian kita mengetahui bahwa pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, kendaraan yang kita kendarai, rumah yang kita diami, duit yang kita cari, kita tabung, semua itu adalah membawa pesan-pesan kepada kita. Apabila kita perhatikan pesan itu, kita pahami, kita amalkan anjuran-anjuran pesan itu, pasti kita akan beruntung dunia akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita jangan memandang kepada hanya sebatas benda, hanya sebatas keelokan benda, hanya sebatas manfaat benda, tetapi pandanglah lebih jauh daripada itu supaya kita bisa melihat tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sifat-sifatnya. Qala Allah Ta'ala fihim, Allah berfirman tentang mereka yang bisa membaca pesan alam, membacanya, memahaminya, mengamalkannya.
Allah berfirman tentang mereka itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzabannar. Merekalah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Karena setiap alam, apapun tadi bentuknya alam itu, dia pandang, dia lihat Allah. Dia selalu ingat kepada Allah. Berdiri, berduduk, berbaring. Selalu ingat kepada Allah. Karena pandangannya tembus kepada sesuatu yang ada di balik sesuatu itu. Mereka bertafakkur tentang kejadian langit dan bumi. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua tanpa makna. Tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia tanpa ada rahasianya. Pasti ciptaan Allah itu ada makna, ada rahasia di dalamnya. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina azabannar, peliharalah kami, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah contoh orang-orang yang bisa membaca, bisa melihat sesuatu yang ada di balik alam semesta itu. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-138. Hikmah yang ke-139 dari Al-Hikam, qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. An-nasu yamdahunak lima yazunnuna fik. Fakun anta dhamman li nafsik lima ta'lamuhu minha. Artinya, bermula manusia, mereka itu memuji akan engkau. Mereka memuji akan engkau karena sesuatu yang mereka menyangka pada engkau. Mereka menyangka diri kita ini baik. Mereka menyangka diri kita ini saleh. Mereka menyangka diri kita ini bersih. Lalu mereka memuji kita. Nah, mereka memuji kepada kita itu karena sangkaan mereka. Fakun anta dhamman li nafsik, maka jadilah engkau mencela bagi diri engkau. Jadilah kita mencela dengan diri kita. Lima ta'lamuhu minha, karena sesuatu yang kamu tahu daripada diri engkau itu. Yang tahu diri kita sebenarnya itu adalah kita. Orang lain hanya bisa menyangka. Yang tahu bahwa diri kita ini masih banyak aibnya. Yang tahu bahwa diri kita ini banyak riaknya. Yang tahu diri kita ini ada dengkinya. Yang tahu diri kita ini ada dendamnya, itu kita. Sedangkan orang lain hanya menyangka kita ini baik, lalu mereka memuji kepada kita. Nah, mereka memuji berdasarkan sangkaan mereka. Sedangkan kita tahu diri kita dengan keyakinan. Karena kita yang tahu diri kita. Nah, janganlah kita gembira, suka dengan pujian-pujian itu. Karena yang tahu diri kita sebenarnya adalah kita sendiri. Minal ma'lum annal insana la yanfakku 'anil uyub wan naqais wal wuqu'i fil akhta wal kaba'ih adh-dhahirati wal batinah. Dan dimaklum bahwa manusia tidaklah terlepas dari celah dan kekurangan, dan jatuh pada perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatan.
Baik kejahatan dosa yang zahir atau kejahatan dosa yang batin. Nah, manusia kada akan terlepas dari itu. Paling banyak sedikitnya bedanya. Nah, setiap manusia itu kada lepas daripada aib, daripada celah, daripada memperbuat maksiat. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan kullu bani Adam khata ila akhir. Tiap-tiap manusia itu berbuat salah. Rasulullah sudah menjelaskan bahwa setiap manusia itu berbuat kesalahan. Illa rusula wal anbiya salawatullah wassalamuhu alaihim, kecuali para rasul, nabi salawatullah wassalamuhu alaihim, fahumul ma'sumun, mereka itu para rasul, para nabi terpelihara anirtikabil ma'asi, daripada memperbuat maksiat. Jadi artinya selain rasul, selain nabi, itu pasti ada berbuat kesalahan. Dan kesalahan itu artinya adalah aib. Artinya kekurangan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Walakinna sunnatallah ta'ala fi ibadihi iqtadat anna julla hadhihi al-uyub khafiyah la yattali'u 'alayha illa ashabuha. Tetapi sunnatullah pada hamba-hambanya ini menuntut bahwa sebagian besar aib yang ada pada diri itu tersembunyi. Tersembunyi. Tidak tahu akan aib itu kecuali orangnya. Kalau orang tahu tentang aib kita, itu paling tahu seperempat paling tahu. 3/4-nya orang kada tahu aib kita. Nah, itu sudah sunnatullah. Sudah hukum Allah demikian. Bahwa sebagian besar aib yang ada pada diri kita itu hanya kita yang tahu. Orang lain tidak diberitahu oleh Allah. Sehingga anak kita, istri kita, orang-orang yang serumah dengan kita pun, mereka sebagian besar tidak mengetahui aib yang ada dalam diri atau dalam hati kita. Mereka paling tahu hanya aib-aib kita yang zahir, aib-aib kita yang nampak. Kalau aib-aib yang ada dalam hati, itu hanya kita yang tahu. Mereka tidak mengetahuinya. Walau ittala'a kullu insanin min sahibihi ala mithli ma yattali'uhu alaih. Jikalau tiap-tiap orang mengetahui dari kawannya, dari temannya, seumpama yang dia tahu di aibnya sendiri, artinya andai kata orang lain tahu aib kita sebagaimana kita tahu dengan aib kita. Kita tahu misal aib kita ini ada 10. Nah, kawan kita ini tahu aib kita 10. Persis seperti tahunya kita. Lazalat bainahumul mawaddatu wal mahabbah. Niscaya hilanglah dari mereka itu percintaan dan perkasihan. Niscaya orang tidak akan ada lagi cinta mencintai. Karena sudah tahu sepenuhnya aib yang ada pada diri temannya itu. Nah, ini hikmah. Ini hikmah dari Allah. Kenapa orang itu tidak dinampakkan seluruhnya aibnya? Hanya sebagian kecil kita tahu aib kawan kita. Hanya sebagian kecil kita tahu aib istri kita. Hanya sebagian kecil kita tahu aib suami kita. Kenapa? Agar tidak hilang cinta di antara mereka itu. Agar tidak hilang kasih sayang di antara mereka itu. Artinya kalau kita tahu
teman kita, kawan kita, istri kita, anak kita, tahu kita seluruhnya aib pada dirinya, niscaya kita akan benci melihatnya. Kita akan selalu ingin jauh dari dia. Nah, demikian pula istri kita. Andai kata istri kita tahu seluruh aib yang ada pada hati kita, istri kita pun akan meninggalkan kita. Andai kata kita tahu seluruhnya aib istri kita, kita akan lari meninggalkannya. Nah, ini hikmah dari Allah, bahwa sebagian besar aib itu ditutupi oleh Allah. Hanya sebagian kecil yang kita tahu aib kawan atau teman atau orang yang dekat dengan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wala taqatta'at bainahumut ta'aruf wat ta'awun, dan niscaya putuslah di antara mereka itu saling tolong menolong, saling kenal mengenal. Kenapa kita ingin mengenal si A? Nah, karena kita tidak mengetahui aibnya. Andai kata kita tahu aibnya si A itu sepenuhnya, tidak akan ingin kita berkenalan dengannya, apalagi mencintainya, apalagi menyayanginya. Andai kata kita mengetahui aib seluruhnya dari si fulan, kita tidak akan mau membantunya. Nah, itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita hanya tahu sebagian kecil aib yang ada pada orang-orang yang di sekitar kita ini. Para muhibbin rahimakumullah. Idza madahaka insanun bi syai'in laisa mawjudan fik fala tafrah bih bal dhumma nafsak wa azhir karahatak alal madih wa la yaghurrannaka sana'uh li'annahu la ya'lamu illa adh-dhahira faqat wa anta ta'lamu nafsak. Apabila memuji akan engkau oleh seseorang dengan sesuatu, apabila memuji akan engkau oleh seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pada diri engkau. Umpamanya kita ini sembahyang tahajud itu balang kambingan. Kadang-kadang tahajud, kadang-kadang pray. Ada orang memuji kita. Unjar orang, wah si fulan itu tiap malam tuh bangun di ba'amal. Kan kada bujur tuh pujiannya. Kada bujur. Nah, si fulan mengatakan, misalnya memuji kita, bahwa si jin itu orangnya bersih, baik hatinya. Padahal kada bujur. Padahal kita tahu hati kita ini belum bersih. Hati kita belum baik. Tapi ada pujian seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi pujian itu supaya jangan salah, supaya jangan jadi dosa. Apabila memuji akan engkau oleh seseorang dengan sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya tidak ada pada diri engkau, fala tafrah bih, jangan kamu gembira dengan pujian itu. Jangan suka dengan pujian itu, karena kada bujur. Misalnya pian ni untung, pian tiap malam tahajud, pian bersih, padahal kada bujur tiap malam tahajud, kadang-kadang juga. Padahal kada bujur lagi bersih. Masih banyak yang kotor-kotor di hati kita. Tapi ada orang memuji demikian. Jangan kamu gembira dengan itu. Jangan suka dengan itu. Jangan bangga dengan itu. Bahkan hendaknya engkau celak diri engkau. Celak diri engkau. Karena kita tahu diri kita kada bujur kayak itu. Karena kita tahu diri kita kada bujur tiap malam tahajud. Kita tahu diri kita kada bujur bersih. Celak diri engkau. Wa alhir karahataka 'alal madih,
dan nampakkan ketidaksukaan engkau atas yang memuji itu. Nampakkan ketidaksukaan engkau atas yang memuji itu. Mereka jangan memuji itu kada bujur pujian nikah itu. Nampakkan ketidaksukaan engkau atas orang yang memuji tadi. Jangan memperdaya akan engkau oleh pujian itu. Mungkin kita suka, gembira dipuji, padahal kada bujur, nah itu terperdaya. Karena dia yang memuji itu tidak tahu, hanya zahir engkau saja, dan engkau tahu sebenarnya diri engkau. Yang tahu sebenarnya itu kita. Jadi bila demikian, kita selamat. Baik pujian itu langsung atau pujian itu perantara, ada perantaranya yang menyampaikan kepada kita, dan pujian itu kada sesuai dengan apa yang ada pada diri kita, nampakkan ketidaksukaan kita kepada orang yang memuji itu, dan celaklah diri kita. Jangan senang, gembira dengan pujian seperti itu. وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى قَوْمًا أَحَبُّوا أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَقَالَ تَعَالَى, dan sungguh mencela Allah akan suatu kaum yang suka dipuji dengan sesuatu yang tidak melakukan. Allah mencela suatu kaum yang mereka suka dipuji dengan hal-hal yang tidak mereka lakukan. Ada orang di zaman Nabi itu yang mereka itu suka dipuji, padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Nah itu dicela oleh Allah. Kita kada tahajud, daripada kan orang bu sidin tahajud terus, suka kita. Allah mencela. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Mereka suka bahwa dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan, maka jangan kamu anggap mereka itu terlepas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bakal disiksa kita. Kalau kita suka dengan pujian, padahal itu kada benar, kita akan disiksa oleh Allah. Untung pian takwa, padahal kada bujur takwa, kadang-kadang juga. Kadang-kadang takwa, kadang-kadang kada. Suka kita dipuji, jadi dosa. Nah, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa idza madahaka bi syai'in huwa fik. Apabila memuji manusia akan engkau dengan sesuatu yang ada pada diri engkau. Mereka memuji kita, memang itu patut dipuji. Umpamanya kita ini selalu sembahyang berjamaah. Itu kan kelihatan orang. Kita ke masjid, kita ke musalla, ke surau. Itu kelihatan orang. Tiap waktu kita ke masjid sembahyang. Contohnya, ada orang memuji. Wah untung si din itu kada lepas sembahyang berjamaah. Tiap waktu ke masjid. Untung. Itu bujur. Memang kita tiap waktu ke masjid dipuji oleh orang. Nah, ini pujiannya bujur. Kada ada. Wa idza madahaka bi syai'in huwa fik. Apabila memuji akan engkau oleh seseorang manusia dengan sesuatu yang ada pada diri engkau. Untung si itu hafal Quran. Memang hafal Quran. Untung sidin tahajud tiap malam. Memang sidin tahajud tiap malam. Nah, bagaimana kita menyikapi pujian dengan sesuatu yang memang ada pada diri kita?
Fala tafrah bihi aidan min haitsu huwa. Jangan gembira juga dengan pujian itu. Jangan gembira dengan pujian itu dari sekira-kira itu pujian. Jangan gembira. Walaupun bujur-bujur, walaupun benar-benar itu ada pada diri kita. Dipuji, jangan gembira dengan pujian itu. Walakin ifrah billah alladzi an'amaka bihadhihi ni'matil uzma. Tetapi gembiralah engkau dengan Allah yang memberikan nikmat kepada engkau dengan nikmat yang besar ini. Akhirnya kita gembira. Dipuji orang, untung sedin itu pak ibadah. Untung sedin itu tiap malam tahajud. Memang bujur tahajud. Nah kita gembira, boleh gembira. Bahkan disuruh gembira. Tapi gembira bukan dengan pujian itu. Gembira kita kepada Allah yang memberikan nikmat ini kepada kita. Hati kita senang mendengar pujian itu. Karena Allah yang memberikan nikmat. Allah yang memberikan taufik hidayah kepadaku. Sehingga aku bisa selalu beribadah seperti demikian itu. Jadi gembiranya kita bukan pujian. Gembiranya kita bukan kepada orang yang memuji. Tapi gembiranya kita kepada Allah yang memberikan nikmat ibadah itu kepada kita. Wasataraka an uyubika wa naqaisika. Dan gembira engkau dengan Allah yang menutupi engkau dari aib dan kekurangan engkau. Ya, kita dipuji orang, wah sidin itu ahli ibadah, sidin itu orang saleh. Andai kata itu bujur, kita ahli ibadah. Kita gembiranya dengan Allah. Kita gembira Allah memberi kita kemampuan demikian. Kita gembira Allah menutupi kekurangan kita. Kita gembira Allah menutupi aib kita. Andai kata dibuka Allah, tentu orang satu pun tidak akan memuji kepada kita. Nah, kita gembiranya ke sana. Nah, bukan gembiranya kepada orang memuji, bukan gembiranya kepada pujian, tapi gembiranya itu kepada Allah yang memberikan nikmat itu. Wa qul kama qala al-Imam Ali karramallahu wajhah, dan katakanlah sebagaimana mengata Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali, beliau punya banyak sifat kesempurnaan, punya sifat yang mulia, punya sifat yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat lainnya. Lalu beliau dipuji oleh orang, memang benar. Memang benar ada demikian sifat terpuji pada diri Imam Ali karramallahu wajhah. Nah, apabila sampai kepada beliau pujian-pujian yang memang benar ada pada diri beliau, beliau mengatakan, Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Nah, itu Sayyidina Ali. Bila dikatakan orang pian Sayyidina Ali manusia yang hebat, pian adalah pintunya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tidak akan bisa dapat ilmu kalau tidak akan masuk pintunya Sayyidina Ali. Untuk pujian kepada Imam Ali. Dan memang benar. Rasulullah bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Itu benar. Aku, kata Rasulullah, kotanya ilmu dan Ali itu pintunya. Seorang tidak akan bisa masuk ke kota ilmu tanpa melalui Ali. Nah, dipuji oleh orang Sayyidina Ali. Engkau beruntung, engkau pintunya ilmu. Imam Ali mengatakan, ya Allah, ampunilah bagiku sesuatu yang mereka tidak mengetahui tentang diriku. Dan jangan engkau siksa aku dengan apa yang mereka katakan terhadapku. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka sangkakan kepadaku. Nah, itu perkataan Sayyidina Ali bila mana beliau mendapatkan pujian-pujian yang memang beliau berhak untuk dipuji. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa pujian yang ditujukan kepada kita ada dua. Satu, pujian dusta. Pujian dusta. Kita kada pa ibadah, padahal orang pa ibadah. Kita kada pemurah, padahal orang pemurah. Muslim itu pemurah aja padahal kada. Nah,
Nah, bila demikian halnya, kita jangan suka. Nampakkan ketidaksukaan kita kepada yang memuji. Karena itu kada benar. Itu kada bujur. Jangan terperdaya. Jangan suka dengan demikian. Nah, yang kedua, kita dipuji orang dengan sifat yang memang itu ada pada diri kita. Nah, terhadap yang demikian, kita boleh gembira, kita boleh suka, tapi sukanya dengan Allah yang memberikan nikmat kepada kita, yang menutupi aib kita. Bila mana demikian, taslam min afatil madhi, engkau akan selamat daripada bahayanya pujian itu. Kal kibri seperti sombong, wal ujbi ujub, wal futur dan lemah daripada beribadah. Itu bahaya pujian. Kalau orang memuji kita dengan tidak demikian caranya kita menyikapi, akan menimbulkan kesombongan dalam diri kita, menimbulkan ujub dalam diri kita, menimbulkan lemah, malas beribadah kepada Allah. Nah, tapi bila demikian tadi halnya kita menyikapi pujian, maka kita akan selamat daripada bahaya-bahaya pujian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke 140.